Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Tanggal 2 Mei 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengadakan upacara Hari Pendidikan Nasional yang diadakan di Bogor. Dalam kesempatan ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti menegaskan bahwa sesuai amanat konstitusi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta mewujudkan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi tahukah historian kenapa setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Tanggal 2 Mei adalah tanggal kelahiran dari seorang tokoh pahlawan nasional yang bernama Raden Masuwardi Suryaningrat, atau dikenal juga dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dia dikenal karena kiprahnya yang luas dalam dunia pendidikan dan politik, serta membawa pengaruh besar dalam pembentukan sistem pendidikan nasional. Mau tahu lebih lanjut tentang sejarah hidup dari seorang Raden Masuwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara? Lalu, kiprah apa yang dilakukan oleh seorang Ki Hajar Dewantara dalam dunia politik dan pendidikan di Indonesia? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Raden Masuwardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dia adalah keturunan bangsawan Pakualaman, putra dari GPH Suryaningrat, dan cucu dari Sri Pakualam III. Suwardi menempuh pendidikan di sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, Europese Lagere School atau ELS. Setelah menamatkan pendidikan dari ELS, Suwardi melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dokter Jawa, atau yang lebih dikenal dengan nama Stovia. Perjalanan studi Suwardi di Stovia harus terhenti karena alasan kesehatan. Selanjutnya, dia menekuni dunia jurnalistik. Selama berada di dunia jurnalistik, Suwardi menulis di beberapa surat kabar dan majalah, yaitu Sudiotomo, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Cipto Mangunkusumo dan Danudirja Setiabudi atau Douwe Dekker mendirikan sebuah partai politik yang bernama Indische Partai. Tiga tokoh pembentuk Indische Partai ini kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Pada tahun 1913, Suwardi menulis sebuah tulisan yang cukup terkenal, berjudul Als ik eens Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda, berisi sebuah kritikan keras kepada pemerintah kolonial Belanda. Tulisan ini dimuat dalam surat kabar The Express milik Douwe Dekker. Karena tulisannya ini membuat Tiga Serangkai harus diasingkan. Suwardi diasingkan ke Pulau Bangka, Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda, dan Douwe Dekker diasingkan ke Kupang. Namun, tokoh Tiga Serangkai ini kemudian mengajukan permintaan kepada pemerintah kolonial Belanda agar diasingkan ke Belanda, karena menganggap di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Pada Agustus 1913, permintaan ini dikabulkan oleh Belanda, yang membuat mereka menjalani hukuman di negeri kincir angin. Pada tahun 1922, setelah masa pengasingannya, Suwardi mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, atau yang lebih dikenal dengan nama Perguruan Taman Siswa. Tujuan pendirian perguruan taman siswa yaitu memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi yang saat itu tidak memiliki akses yang sama dengan kaum bangsawan atau Belanda. Pendidikan di taman siswa berbasis pada semangat kebangsaan dan kebebasan berpendapat.
Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang cinta tanah air dan siap memperjuangkan kemerdekaan. Menurut buku Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Haryati, pada tanggal 3 Februari 1928, Raden Masuwardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Kemudian melepas gelar Raden Mas dari keluarganya yang keturunan Jawa. Menurutnya, memilih nama Ki Hajar Dewantara menunjukkan keteguhan hati untuk memilih keluhuran budi ketimbang gelar bangsawan. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk sebuah badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI yaitu mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar negara yang cocok untuk Indonesia setelah merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso dari Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang, di mana salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang memimpin bagian pendidikan. BPUPKI kemudian bekerja hingga rampung jelang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Mahaguru di Sekolah Polisi Republik Indonesia bagian tinggi di Mertoyu dan Magelang. Ki Hajar Dewantara mendapatkan perintah dari Presiden Soekarno untuk merebut kekuasaan Departemen Pendidikan Pemerintah Militer Jepang di RI pada hari kemerdekaan. Dengan bantuan pemuda, dia menunaikan tugas tanpa perlawanan keras Jepang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran yang pertama. Pada masa Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran, dia memperkenalkan sebuah semboyan yang cukup terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso yang artinya di tengah memberi ilham, Tut Wuri Handayani yang artinya mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Semboyan Tut Wuri Handayani kemudian menjadi logo atau lambang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 September tahun 1977. Pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Kemudian jenazahnya disemayamkan di Pendopo Agung Taman Siswa. Pada tanggal 29 April 1959, Ki Hajar Dewantara dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Diambil dari tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, karena kontribusi dan perjuangannya telah meletakkan dasar pendidikan nasional Indonesia yang menghargai kebebasan, kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Itu tadi sejarah dan kiprah Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh yang telah membangun dasar-dasar pendidikan nasional. Semoga cita-citanya dapat dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.